Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali berkumpul ya, di majelis online. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya tiqah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik, ini nggak ada murojaah ya, nggak ada peserta kan? Cuma berapa orang ini? Ya, Ustazah. Ya udah kita langsung masuk ke pembahasan aja, yakni di surah baru. Masuk hari ini insya Allah masuk di surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij adalah surah ke-70 di dalam Al-Quran, yang artinya adalah kedudukan yang tinggi atau derajat-derajat penghuni surga. Jadi diartikan dengan kedudukan yang tinggi atau derajat-derajat penghuni surga. Surah ini adalah surah Makkiyah, ya, surah Makkiyah. Banyak berbicara tentang keadaan hari kiamat. Jadi nuansa di surah ini ya, adalah nuansanya surah-surah Makkiyah, sebagaimana surah-surah Makkiyah itu adalah berbicara tentang hari kiamat, berbicara dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana neraka jahanam diciptakan, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum orang-orang yang kafir, para pendosa. Surah Al-Ma'arij adalah surah ke-70, terdiri dari 44 ayat, kemudian 972 huruf, dan 217 kata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Sa'ala sa'ilun bi'adab waqi'. Jadi di sini artinya adalah seorang bertanya, seorang yang bertanya, atau kalau mau diartikan satu persatu, sa'ala bertanya, sa'ilun, seorang penanya. Maksudnya ada seorang yang bertanya, bi'adabin, tentang adab, tentang adab. Maka di sini satu ayat ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waqi'. Waqi' artinya adalah pasti terjadi. Pasti terjadi. Dalam tafsir Al-Muyassar, para penafsir menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi', yakni da'a da'i minal musyrikin ala nafsihi wa qawmihi binuzulil adabin alaihim. Ya. Salah seorang berdoa, yakni orang-orang musyrik itu ya, berdoa ala nafsihi, ya. Dia berdoa untuk dirinya, wa qaumihi, dan untuk kaumnya. Apa ya isi doanya? Yakni binuzulil adab, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Jadi ini adalah bentuk tantangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan yaumul qiyamah, berhubungan dengan hari kiamat, yang berhubungan dengan yaumul hisab, yang berhubungan dengan keadaan-keadaan nanti pada di akhirat. Maka mereka menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan,
ya kalau memang azab itu ada, tunjukkan kepada kami. Turunkan saja sekarang, nggak usah nunggu hari kiamat, nggak usah nunggu hari hari hisab. Turunkan saja sekarang. Maka para ahli tafsir menyebutkan bahwa orang yang disebutkan, ini sebagian ya, ahli penafsir mengatakan bahwa orang yang disebutkan di ayat ini, sa'ala sa'il, adalah di surah Al-Ma'arij ini yang adalah bernama An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Al-Harith. Ya. Orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni An-Nadhr bin Al-Harith ini adalah salah seorang pembesar orang-orang Quraisy. Nah, merupakan kebiasaan bagi orang-orang Quraisy dan kebiasaan orang-orang kafir, ya. Mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertanya kepada rasul-rasul, ya, kepada rasul dengan maksud untuk menantang ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan An-Nadhr ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menentang apa yang diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara bertanya. Ya. Jadi cara menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir itu biasanya bertanya, ya, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang ada hari kiamat, maka datangnya kapan? Ya. Jadi kalau memang hari kiamat itu ada, kapan datangnya? Sementara datangnya hari kiamat itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak hanya yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya tanda-tandanya saja. Maka ini adalah bentuk maka di sinilah orang-orang kafir itu menjadikan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau memang ada hari kiamat itu, kapan datangnya hari kiamat itu? Ya. Kemudian jika dijawab orang-orang kafir itu, kapan ditimpakan adab kepada kami? Mereka itu menjawab bahwa ketika dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan bahwa kalau memang ada adab itu, maka kapan adab itu ditimpakan kepada kami? Nah, jadi dia sambil bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menantangnya. Kemudian maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Sad, ya. Wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab, ya. Wa qalu, dan mereka berkata, ya, jadi orang-orang yang kafir itu berkata, rabbana ajjil lana, ya Allah, ya, segerakanlah, ya, azab yang diperuntukkan untuk kami. Jadi mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang ada azab itu, kami berdoa kepada Allah, ya, turunkan sekarang kalau memang ada, ya. Nauzubillah min dzalik. Tidak usah menunggu hari kiamat, ya. Sebelum, ya, di sini qabla yaumil hisab, sebelum datangnya hari kiamat, sebelum datangnya hari hisab. Jadi mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ada azab itu, maka turunkan kepada kami sekarang. Wa yasta'jilunahum bil adabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Di dalam surah yang lain, yakni surah Al-Hajj ayat 47, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunahum bil adab. Dan orang-orang kafir itu meminta kepada Muhammad untuk disegerakan azab kepada mereka. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wala yuhlifallahu wa'dah, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Ya, tidak pernah menyelisihi janjinya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya sehari di sisi Rabb mereka, di sisi Rabbmu, ya, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti ka'alfi, kalau di sini sebutkan ka'alfi sanah, seperti 1000 tahun menurut perhitungan manusia di muka bumi ini, menurut perhitungan kalian. Jadi sehari di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhirat nanti sehari perhitungan di sana itu sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun di dunia. Ini di ayat ini. Kalau di ayat yang lain disebutkan bahwa 50.000 tahun perbedaannya. Jadi sehari di akhirat sama hitungannya dengan 50.000 tahun di dunia. Jadi menurut Allah Subhanahu wa taala, dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala, usia dunia ini hanya sebentar sekali, hanya sebentar, ya.
Oleh karena itu, ketika orang-orang kafir itu meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wah, itu pasti terjadi." Ya. Kemudian mereka itu meminta disegerakan azab itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yukhlifallahu wa'dah." Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan pasti terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 32, "Wa idz qalu Allahumma in kana huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina minas samaa'i wa'itina bi'adzabin alim." Ya. Dan ketika mereka berkata, ya ini orang-orang yang kafir berkata, "Ya Allah, jika Al-Qur'an ini adalah benar-benar dari sisimu, maka timpakanlah kepada kami batu-batu dari langit dan timpakan kepada kami azab yang pedih." Ini bentuk kesombongan, bentuk penentangan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ini saking kafirnya. Ini adalah sesuatu apa omongan, sesuatu kalimat-kalimat yang keluar dari mulut-mulut orang kafir yang sangat menentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena tidak lain melainkan karena kesombongan, ya. Karena kesombongan. Ya. Jadi seperti itulah orang-orang kafir Quraisy yang mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengolok-olok apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, mengajak mereka semua untuk menyembah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kelak mereka akan dikekalkan di dalam neraka. Ya, inilah kebiasaan orang-orang di zaman dahulu, menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan menentang mana adabnya, mana adab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini disebutkan sa'ala sa'il bi'adab. Mereka bertanya, salah seorang dari mereka bertanya, kapan adab itu terjadi? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, waqi', pasti terjadi. Waqi' pasti terjadi. Tadi saya belum terjemahkannya satu-satu ya. Tidak apa-apa. Nanti langsung diterjemahkan saja ketika saya menjelaskan. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil kafirina laisa lahu dafi'. Lil kafirin, ya. Lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir, ya. Laisa, tidak ada, tidak, lahu baginya dafi', menolak. Maksudnya apa? Bagi orang-orang yang kafir tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Itu artinya kalau kita secara keseluruhan ya. Jadi kalau diartikan harfiah, maka sebaiknya setelah itu baru kita terjemahkan secara seluruhnya satu ayat. Lil kafirina, bagi orang-orang kafir, laisa lahu dafi, ya, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Ya, ini menolak apa? Di sini disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar, ya, wa huwa waqi'un bihim yaumal qiyamati la mahala, ya. Laisa lahu mani yamna'hu, ya. Jadi adab itu yang menimpa mereka nanti pada hari kiamat, kelak tidak ada keraguan, la mahalah, ya, tidak ada keraguan. Laisa lahu mani yamna'hu, ya. Pada hari kiamat kelak tidak ada keraguan, tidak ada yang mampu menahan mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menolak dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi adab ini pasti akan menimpa orang-orang yang kafir, karena di sini sebagai bentuknya ada di sini lil kafirina laisa lahu dafi', itu menunjukkan sebagai bentuk penegasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir dengan mengatakan lil kafirin. Ada di situ ada huruf lam
lil bahwasanya miliknya adab itu, siapakah yang memiliki adab itu? Siapa yang berhak diadab di sini? Lil kafirin. Dengan masuknya huruf lam di sini menunjukkan bahwa adab itu milik orang-orang yang kafir. Lil kafirin, milik orang-orang yang kafir. Laisa lahu dafi. Tidak ada yang mampu menolaknya. Makanya disebut dengan shibhul muluknya. Jadi seakan-akan mereka pemilik adab itu. Itu menunjukkan di ayat ini lil kafirina laisa lahu dafi. Menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir, pemilik dari adab itu. Dan mereka pasti akan memiliki adab tersebut. Ya, lil kafirina laisa lahu dafi. Minallahi dil ma'arij. Jadi masuknya salah mafhum ya. Jadi masuknya huruf lam tadi itu ya memiliki shibhul milki, seakan-akan mereka adalah pemilik adab itu. Itu disebut dengan shibhul milki. Ya. Sebagai penghususan bahwa adab itu benar-benar untuk mereka. Ini adalah penekanan lil kafirin, menekankan bahwa adab itu benar-benar milik mereka, milik orang-orang yang kafir. Minallahi dzil ma'arij. Minallahi, min dari Allahi, Allah, di al-ma'arij. Ya, di al-ma'arij, yakni di itu milik, ya, mempunyai al-ma'arij, tempat-tempat naik, ya, tempat-tempat naik, yakni al-ma'arij. Nah, minallahi dzil ma'arij. Ya, dari Allah memiliki tempat-tempat naik. Sering kita mendengarkan itu kata apa ya, mi'raj. Ya, Rasulullah SAW pernah mi'raj, Isra mi'raj. Nah, mi'raj itu berasal dari kata sama dengan ma'arij. Ini adalah tempat-tempat. Ma'arij ini adalah bentuk dari jamak banyak jalan-jalan untuk naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tas'adul malaikata wa Jibril ilaihi ta'ala fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ya. Kemudian di ayat yang keempat, nanti akan bersambung di ayat yang keempat ini. Ta'rujul malaikatu warruh. Ya. Ta'rujul malaikatu warruh. Fi yawmin kana miqdaru 50 alf sanah. Sebentar. Ta'rujul malaikatu warruh. Ta'ruju, yakni naik. Al-malaikah. Kenapa? Keluar apa naik, Ustaz? Naik. Kalau keluar itu takhruj, huruf kha. Kalau di sini ta'ruj, huruf ain. Ya. Ta'ruj naik, al-malaikatu malaikat, waruh dan ruh, ilaihi kepadanya, fi di dalam, yaumin hari, kana adalah qadaruhu kadarnya atau ukurannya 50 alfa ribu sanatin tahunnya. Saya ulang kembali. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanatin. Malaikat-malaikat, jadi malaikat-malaikat warruh di sini diartikan dalam konteks di sini adalah Jibril. Jadi ruh itu panggilan khusus untuk Jibril. Apakah Jibril ini bukan malaikat? Ya, dia juga bagian malaikat, tapi dia diberikan panggilan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan ruh, ya. Karena dia sebagai sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Maka malaikat-malaikat itu dan Jibril naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sehari yang kadarnya dalam sehari itu kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Ini perbedaannya tadi yang kita bahas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun." Dan sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun.
Di ayat ini, di ayat Al-Ma'arij ini, di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kadarnya sehari di sisi Allah Subhanahu wa taala miqdaruhu khamsina alfasanah. Kadarnya itu sama dengan 50 50.000 tahun di 50.000. tahun di dunia. Ya. Itu di sini yang disebutkan di ayat ini. Masya Allah. Artinya bahwa, intinya bahwa di akhirat itu sangat panjang. Jadi sehari di Ya, akhirat itu adalah sangat panjang waktunya, sementara di dunia ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat pendek, waktunya sangat pendek, ya. Maka oleh karena itu hendaklah ketika kita di dunia ini hendaklah benar-benar menggunakan waktu tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya waktunya sangat pendek, ya. Sementara di akhirat nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, ya. Masya Allah. Satu hari banding 50.000 tahun. Kalau di dalam surah Al-Hajj tadi, satu hari banding 1.000 tahun, ya. Maka ketika orang-orang kafir itu menentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itu pasti terjadi, kamu akan mendapatkan hal itu, ya. Walaupun kalian tidak menentang kami, maka kamu tetap akan mendapatkan hal itu. Karena kalian adalah pemilik azab tersebut. Lil kafirin laisa lahu dafi. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di kata lil kafirin di sini bahwa azab itu diperuntukkan atau hanya milik kalian, wahai orang-orang yang kafir. Ya. Kemudian di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, ya'rujul malaikatu waruh, ya. Malaikat ta'ruj, ya, bahwasanya malaikat-malaikat itu waruh dan ruh, ya, ilaihi pada hari itu fi yaumin kana miqdaru khamsina. Selalu setiap hari naik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu seperti kadarnya seperti 50.000 tahun. Di dalam tafsir Al-Musayyasir Allah Subhanahu wa taala di situ dijelaskan bahwa dari ayat Allah Subhanahu wa taala ta'rujul malaikatu waruh, maksudnya adalah minallahil 'uluwi wal jalal, ya. Bahwasanya minallahi dzil 'uluwi wal jalal, bahwasanya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung, min sinnid dunya, dari umur dunia ini, dari waktu di dunia ini, wa huwa 'alal mu'min, bagi orang-orang yang beriman. Kalau tadi bagi orang-orang yang kafir, ya, itu perasaan mereka itu seperti sangat lama sekali. Sementara bagi orang-orang yang beriman, maka itu nanti ketika di akhirat, ya, mereka itu hanya seperti di dunia ini perbandingannya di akhirat itu hanya sebentar, ya. Seperti halnya di dunia ini antara akhirat itu kadarnya itu seperti hanya orang yang sholat maktubah, yakni sholat 5 waktu. Berapa menit kira-kira kita misalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kalau misalkan kita sholat zuhur itu mungkin hanya 10 sampai 15 menit. Itu kalau udah khusyuk itu panjang. Tapi ada orang-orang yang sholat hanya sebentar sekali, hanya 5 menit udah selesai, ya. Maka ini menunjukkan bahwa dunia ini itulah perbandingannya antara dunia dengan akhirat. Ketika dibandingkan dengan akhirat, maka temponya di dunia itu hanya, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya sebentar sekali, seperti hanya seseorang itu yang sholat 5 waktu saja. Misalkan sholat zuhur hanya 10 sampai 15 menit waktu di dunia ini. Akan tetapi bagi orang-orang yang beriman, ketika nanti di yaumul qiyamah, ketika manusia semuanya berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir itu akan merasakan saking lamanya, lama sekali, ya, sampai mereka itu ada yang berkeringat sampai memenuhi kepalanya, ada yang berkeringatnya sampai sampai leher dan seterusnya. Tapi bagi orang-orang yang beriman itu tidak akan merasakan seperti itu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kenyamanan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu hanya merasakan sebentar saja, ya. Merasakan seperti sholat 5 waktu, hanya sebentar. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa azab itu tidak bisa ditolak dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memiliki al-ma'arij. Allah Subhanahu wa taala pemilik yang disebut dengan al-ma'arij,
disebutkan adalah 4. kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini artinya adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama berbeda pendapatnya, tapi ini saling menguatkan, masing-masing memiliki pendapat bahwa makna dari al-ma'arij di sini adalah pertama, artinya adalah al-ma'arij diartikan bahwa derajat di langit atau jalan-jalan yang dilalui oleh para malaikat, ya, para malaikat pemilik derajat, dan jalan-jalan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan itu dinaiki oleh para malaikat yang kadarnya satu hari banding 50.000 tahun. Ya, saking hebatnya jalan itu, ya. Jalan-jalan tersebut itu dari dunia ke langit, ya. Itu jalan-jalan itu yang sering dilalui oleh para malaikat, yang setiap hari dilalui oleh para malaikat itu, yang kadarnya sangat jauh ya, seperti 50.000 tahun, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, jika menurunkan azab tersebut tidak ada yang mampu nolaknya. Jadi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azab. Ya. Itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, makna al-ma'arij adalah sang pemilik keagungan. Siapakah pemilik keagungan itu? Dzil 'uluwi wal jalal. Ya. Yakni pemilik keagungan itu adalah Rabb yang Maha Agung, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pendapat yang pertama tadi adalah jalan-jalan yang dilalui oleh malaikat, jalan-jalan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Adapun yang kedua, al-ma'arij artinya adalah sang pemilik keagungan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dzil 'uluwi wal jalal, yang pemilik keagungan maupun ketinggian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat selanjutnya, yakni ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ta'rujul malaikah, ya. Para malaikat, ya. Ta'rujul malaikah, para malaikat itu naik, ya. Para malaikat itu naik. Waruh, dan Jibril, ya. Ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ya, mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sehari setara 50.000 tahun. Sehari kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Nah, pada ayat ini disebutkan ta'ruj. Jadi ada kata ta'ruj, artinya adalah naik. Ya, naik. Di sini yang siapa yang naik? Yakni ruh, ya, para malaikat dan ruh. Ruh di sini adalah ada kata ruh, yakni malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala sebut ar-ruh, ya. Yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa Allah menyebutkan ar-ruh itu adalah khusus untuk malaikat Jibril, ya. Karena Jibril ini adalah para pemimpinnya malaikat. Di dalam surah Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazala bihir ruhul amin, ya. Bahwasanya turun, ya, Al-Qur'an turun bersama dengan ruhul amin, yakni malaikat Jibril, ya. Jadi nama ruh kadang disebutkan maknanya adalah malaikat Jibril, dan kadang disebutkan maknanya adalah memang benar-benar ruh manusia, ya. Maka tafsiran yang lain yang mengatakan ar-ruh itu adalah ruh manusia, yakni tatkala manusia, para malaikat mencabut ruh manusia, membawa ruh tersebut ke atas, ya, membawa ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ruh manusia yang ketika sudah meninggal sampai ke langit yang ketujuh. Ya, ini ruhnya bagi orang-orang yang beriman. Diangkat ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai di langit yang ketujuh.
Tapi bagi orang-orang yang kafir, bagaimana ruhnya? La tuftahu lahu abwabus sama. Ya, bahwasanya ruhnya orang-orang kafir itu mereka tidak dibukakan pintu-pintu langit. Jadi bagaimana mau sampai di langit ketujuh sementara di langit pertama saja ditutup pintunya, tidak bisa mereka lewati. Maka sering kita baca di ayat-ayat yang sering saya baca, sering kita jelaskan ketika di ayat-ayat di surah-surah sebelumnya, yakni di juz amma, ya ada pembahasan tentang hadis dari Barra bin Azib, ya, menjelaskan bahwa innal abdal mu'min idza kana inqita'ad dunya wa iqbalul akhir. Bahwasanya seorang hamba mukmin jika berada dalam keadaan sakaratul maut, ya, sudah mau meninggalkan dunia ini, masuk ke alam akhirat, maka akan turun, ya, akan turun malaikat dari langit dengan wajah yang bagaimana? Dengan wajah putih-putih. Ya. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu wafat, meninggal, maka ketika sudah sudah mengalami sakaratul maut, maka malaikat yang berada di langit itu turun, ya, turun ke muka bumi ini, ya. Bagaimana bentuknya? Ya, kana wujuh syams, ya, wajahnya itu seperti matahari, putih cemerlang, jadi bercahaya, ya. Bagaimana banyaknya itu sejauh mata memandang, ya. Mereka ma'ahum kafanun min ahlil jannah, jadi mereka semua membawa kain kafan dari surga, ya. Disebutkan bahwa hanukum min hanukil jannah, mereka membawa kain kafan dari surga, kemudian juga mereka membawa minyak wangi, ya, dari surga. Jadi para malaikat ini dengan wajah cemerlang, dengan wajah yang sangat putih berseri, ya, putih, ya, bercahaya, membawa kain kafan dari surga, juga membawa wangi-wangian, membawa minyak, ya. Kemudian mereka duduk, ya, duduk sejauh mata memandang. Jadi terlihat itu sangat banyak sekali. Dan ini yang akan dialami orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan pun nanti kita termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun akan merasakan hal tersebut, ya. Amin. Thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisu inda ra'sihi fayaqul ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratin min rabbik, ya. Thumma yaji, kemudian datang, ya, malaikat maut datang, ya, hatta yajlisu inda ra'sihi, ya, malaikat maut itu datang kemudian duduk di sisi kepalanya, di sisi kepala mayit tersebut. Fayaqul, kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat maut? Ayyatuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfiratin min rabbik, ya. Jadi malaikat maut itu mengatakan, ya, wahai jiwa yang baik, wahai ruh yang baik, ukhruji, keluarlah, ya, untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu, ya. Maka Rasulullah SAW ketika membaca hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan, fatakhruju tasilu kama tasilul liqatratu min saqar, ya. Kata Rasulullah SAW, maka ketika dikatakan seperti itu oleh malaikat maut, kemudian ditarik ruhnya tersebut, maka ruhnya itu akan keluar sangat mudah sekali keluar, seperti ketika seseorang itu menuangkan air dari mulut cerek. Jadi ruh itu keluar seperti tetesan air dari mulut cerek. Jadi mulut teko itu keluar sangat mudah sekali, ya. Diambil oleh malaikat maut, ya, dicabut, ditarik oleh malaikat maut, sangat mudah sekali. Maka kemudian para malaikat pengantar ruh tersebut, ya, langsung mengambil kain kafan, ya, kemudian ruh itu dikafani, ya, kafannya berasal dari surga, ya, kemudian diberikan minyak wangi dari surga tersebut, ya, dari surga kemudian dikafani, ya, diberikan minyak wangi.
maka keluarlah bau harum yang sangat harum yang belum pernah dijumpai di dunia ini, belum pernah dijumpai di muka bumi ini. Kemudian setelah itu ruh tersebut tadi setelah dikafani oleh para malaikat kemudian dibawa ke langit, ya, dibawa ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat meminta izin di pintu langit yang pertama, malaikat meminta izin untuk dibukakan, maka itu dibukakan pintunya. Kemudian disambut oleh para malaikat yang berada di langit pertama. Kemudian naik ke pintu langit yang kedua. Kemudian di situ pun nanti akan dibukakan, kemudian disambut pula oleh malaikat-malaikat yang berada di langit yang kedua sampai nanti di langit yang ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya setelah sampai di malaikatnya di tingkatan ketujuh untuk mengembalikan ruh tersebut ke muka bumi. Untuk kembalikan ke muka bumi untuk masuk ke alam barzah. Dan nanti di alam barzah tersebut kembali ruh tersebut ditanya oleh dua malaikat, yakni malaikat Mungkar dan Nakir. Ya. Ini sangat cepat prosesnya. Enggak seperti berangkat dulu berapa lama, sehari, 2 hari, 3 hari sampai 50.000 tahun, tidak. Ya, tapi itu sangat cepat prosesnya sampai nanti masuk kembali ke dasar bumi, ya. Kembali ke alam barzah. Maka jalan-jalan yang dilalui tadi ini disebut dengan ya ma'arij, yakni yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan tersebut yang cepat sekali prosesnya itu disebut dengan ma'arij, yakni jalan-jalan milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang kafir? Ya. Bagaimana keadaan orang-orang yang kafir? Maka disebutkan di penjelasan di hadis tersebut, bagi orang-orang yang kafir itu yang datang malaikat menemuinya adalah sudul wajah, aswad, ya, sudul wajah, ya, yakni wajahnya hitam menyeramkan. Ketika dilihat itu horor, ya, dengan kain kafan dari neraka yang sangat kasar, ya. Makanya ketika orang-orang kafir itu meninggal karena terlihat itu ketakutan. Kenapa? Karena dia melihat begitu banyaknya malaikat yang turun dari langit, yang wajah-wajah mereka itu menyeramkan, ya. Karena yang dilihat itu adalah pemandangan yang horor, pemandangan yang mengerikan. Malaikat yang mengerikan, wajahnya hitam-hitam, kemudian ketika ingin mencabut nyawanya, apa yang disebutkan? Ukhruj min sakhtillahi wa ghadab. Jadi kalau tadi orang-orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin min rabbik. Itu disampaikan kepada dari malaikat maut. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang kafir, ukhruji, ya, ukhruj min sakhtillahi wa ghadab. Keluarlah, kamu akan mendapatkan menuju murkanya Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah menuju murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruh tersebut dicabut oleh malaikatul maut, ya. Seolah-olah malaikat maut itu mencabut ruh tersebut, berpegang teguh, karena ruh tersebut itu berpegang teguh dengan badannya, susah untuk dipisahkan. Ya, seolah-olah itu seperti apa namanya itu? Seperti apa? Apa namanya? Apa namanya itu, kapas yang basah menempel dikaitkan di besi yang pengait. Itu sangat sulit sekali dipisah, ya. Sulit sekali dicabut. Maka malaikat maut itu sambil memukul wajahnya, memukul punggungnya supaya terpisah dari badan dengan ruh tersebut. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Jadi malaikat maut itu memukul wajahnya sambil memukul punggungnya. Kemudian setelah keluar, ya, diangkat ke langit, ya. Akan tapi apa yang terjadi setelah minta izin di langit yang pertama, tidak dibukakan pintu langit. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadis yang lain itu disebutkan bahwa ketika
manusia orang kafir itu meninggal, maka para penghuni langit itu mencium bau yang sangat busuk ya, aroma yang sangat busuk sehingga mengatakan, ruh siapa ini yang sangat busuk ya? Ruh siapa ini yang punya? Siapa yang pemilik ruh ini? Baunya yang sangat busuk. Maka diperintahkan bahwa lemparkan ruh tersebut ke dunia ya, ke bumi. Maka ruhnya orang-orang kafir itu dilempar kembali ke tanah, masuk ke dalam alam untuk menghadapi dua malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Jadi ini bentuk penafsiran makna kata ar-ruh. Jadi makna yang pertama adalah Jibril, dan makna yang kedua adalah ruhnya orang-orang yang kafir. Adapun makna ta'ruj itu artinya adalah naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun naik kepada Allah Subhanahu wa taala, naik kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas ya. Maha tinggi tempatnya, istawa 'alal 'arsy ya. Bersemayam di atas arsy. Ummahat fillah rahimakumullah, yang kita sebutkan tadi bahwa sehari setara dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun di dunia. Maka yang dimaksud dengan ruh adalah adapun poin ini yang di ayat ini yang dimaksud di sini adalah bukan ruh orang-orang yang beriman. Ini hanya penafsiran tadi ya, bahwa ruh itu kadang diartikan dengan ruh manusia, kadang diartikan dengan malaikat Jibril. Adapun maksud dari ayat ini, maka ruh di sini adalah malaikat Jibril ya. Sehingga disebutkan di ayat ini seluruhnya adalah malaikat. Seluruhnya adalah para malaikat. Jadi para malaikat itu beserta malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran ada ungkapan 50.000 tahun, ada juga yang 1.000 tahun. Yang 1.000 tahun yang kita bahas tadi, yang kita baca tadi dalam surah Al-Hajj. Ya. Ayat yang keempat. Yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 40, "Wa yasta'jilunak." Ya, dan mereka meminta disegerakan ya. Kemudian di dalam surah As-Sajdah juga Allah Subhanahu wa taala di situ ada kata ya'ruju ya. Yudabbirul amra minas sama'i fil ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasan. Ya. Itu di dalam mimma ta'udun, itu dalam surah yang tadi ya. Dia mengatur urusan yang ada di langit dan di bumi, kemudian urusan itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari. Kadarnya seperti 1.000 tahun menurut perhitungan manusia. Nah, kedua ayat ini tidak bertentangan ya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada pertentangan di dalamnya. La ya'tihil batil, tidak ada pertentangan ya. Kita akan melihat bagaimana tafsir menurut Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud ayat 50.000 tahun di dalam surah Al-Ma'arij tadi, 50.000 tahun adalah waktu yang dibutuhkan manusia berjalan dari pusat bumi hingga ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran menurut Ibnu Abbas ya. Jadi Ibnu Abbas ini adalah ahli tafsir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua tentang arti dari khamsina alfasana, ya, yaitu 50.000 tahun, yakni adalah umur umur dunia, ya. Yakni umur dunia ini sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya sampai nanti hari kiamat, ya. Diciptakan sampai hari kiamat. Namun kita manusia tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu berapa yang sudah berlalu dan berapa yang akan datang yang belum ya, berapa yang tersisa. Nah, ini kita nggak ada yang tahu. Sudah berapa umurnya dunia ini nggak ada yang tahu dari mulai diciptakannya sampai sekarang ini ya. Sehingga hari kiamat ini adalah
hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, masih tetap tersembunyi, ya. Jadi itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga, arti daripada 50.000 tahun adalah masa transisi dunia ke alam akhirat, ya. Masa transisi dunia ke akhirat. Dan pendapat yang keempat artinya dari 50.000 tahun tersebut adalah jarak waktu yang dialami oleh manusia, ya. Jarak waktu yang dialami oleh manusia di padang mahsyar, ya. Itu yang sering kita juga bahas di padang mahsyar, sejak manusia dibangkitkan setelah nanti ada proses hari kiamat, kemudian manusia dibangkitkan sampai nanti akan diputuskan yaumul hisab, diputuskan bahwa adanya ini berada di neraka dan ini berada di surga, sampai putusan tersebut surga dan neraka. Jadi ini pendapat, dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh para mufassirin, ya, yakni 50.000 tahun hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala jadikan hari tersebut sangat panjang, hari tersebut panjang untuk orang-orang yang kafir, kemudian dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi itu prosesnya nanti itu sangat panjang. Jadi orang-orang kafir itu akan merasakan proses yang sangat panjang. Sudah menunggu mulai dari dibangkitkan manusia sampai nanti diputuskan surga dan neraka itu 50.000 tahun, dan 50.000 tahun itu satu banding 50 tahun di dunia. Ada yang mengatakan 1 banding 1.000 tahun di dunia. Ya. Ini prosesnya sangat panjang. Dan 50 tahun dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang dibicarakan adalah sa'ala sa'ilin yang disebutkan tadi di ayat pertama. Jadi bandingannya 1 hari di dunia sebanding dengan 50.000 tahun. Menurut dan ini dibuat oleh orang-orang yang kafir sangat panjang, waktu yang sangat panjang. Adapun orang-orang yang beriman itu sangat cepat sekali, seperti yang disebutkan tadi bahwa tidaklah lama, melainkan hanya seperti seorang yang melaksanakan sholat maktubah, sholat wajib. Innahu la yukhaffafu lil mu'minin. Ya. Sesungguhnya pada masa itu nanti, pada masa penungguan tersebut itu Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi orang-orang yang beriman. Nah, apa yang kita bisa ambil dari ibro, apa yang bisa kita ambil di sini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bahwasanya 50.000 tahun saja di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat pendek. Itu menurut Allah Subhanahu wa taala 50.000 itu sangat pendek. Bagaimana dengan keadaan di dunia ini, ya? Karena itu kalau hanya menunggu 50.000 tahun di akhirat, menunggu sampai hisab, itu hanya waktu yang pendek menurut Allah Subhanahu wa taala, karena ada waktu yang lebih panjang ketika sudah sudah diputuskan surga dan neraka, itu selama-lamanya di sana. Tidak ada batasannya lagi. Sementara di dunia ini sangat pendek, hanya seperti seorang yang sholat maktubah, ya, pendeknya, ya. Ma baina sittina wa sab'ina sanah, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Ini ukuran dunia, bukan ukuran akhirat, ya. Dan siapapun yang melebihi umurnya dari 70 tahun itu adalah hadiah, hanya sedikit di antara mereka itu lebih panjang umurnya dari 70 tahun tersebut. Jadi waktu di dunia ini sangat-sangat pendek. Ya. Kalau di dalam disebutkan ini yang lain disebutkan bahwa kalam hil basar, hanya seperti kedipan mata. Ya. Jadi kalau menurut perhitungan akhirat, hidupnya kita di dunia itu kalam hil basar, hanya seperti kedipan mata. Jadi sekali berkedip, ya, itu waktu hidup kita di dunia ini. Jadi sangat merugi sekali ketika kita hidup di dunia ini benar-benar tidak diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang terbuang, apalagi pada saat ini adalah akhir 10 waktu rentas 10 Zulhijjah, ya.
itu adalah waktu yang sangat berlipat ganda pahalanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Rasulullah SAW walaupun umatnya sangat pendek tapi berlipat-lipat pahalanya. Dan waktu inilah, saat inilah adalah ketika orang saum maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya itu lebih baik, ya, itu pahalanya itu lebih baik daripada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyamai itu hanya pahalanya itu sama dengan ketika seorang itu keluar dari rumah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan niatnya itu tidak akan kembali lagi di rumah. Jadi ketika dia keluar rumah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia merasakan bahwa saya tidak pulang kembali di rumah saya ini. Dengan harta saya, dengan jiwa saya nanti akan saya terbunuh di medan perang tersebut. Dan benar-benar ketika di medan perang tersebut dia meninggal dunia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap dengan ukuran dunia, maka inilah pahalanya menyamai dengan ketika beribadah di saat ini, ya, di waktu 10 Zulhijjah sampai 1 sampai 10 Zulhijjah. Masya Allah. Kemudian jadi tidak ada artinya sama sekali ya di kehidupan di dunia ini tuh tidak ada artinya sama sekali. Maka disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya seperti permainan dan senda gurau, ya. Hanya bermain-main saja. Oleh karena itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, mengingatkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena dunia ini hanya sebentar. Oleh karena itu, siapa yang mau bersabar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat pendek ini di dunia ini, Allah mengingatkan fasbir sabran jamila di ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik, dengan sabar yang baik. Maka di sini para ulama menafsirkan bahwa fasbir in ayyuhar rasul ala istihzaihim wasti'jalihimul adab, ya. Bersabarlah wahai Rasul atas ejekan orang-orang yang kafir, ejekan mereka, dan atas permintaan mereka untuk disegerakan adab, ya. Dengan sabar apa? Sabran la juz'u fiha, yakni kesabaran yang tidak ada keluhan di dalamnya. Jadi kalau orang yang bersabar itu tidak mengeluh. Saya sebenarnya sabar, tapi selalu ngoceh, selalu ngomongin tentang ini. Nah, ini ada campuran dengan kesabaran itu dicampur dengan keluhan. Nah, ini tidak termasuk di dalamnya kesabaran. Jadi sabar itu tidak ada keluhan, wala syakwa minhu li ghairillah, tidak ada tempat mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak mengeluh kemudian mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sabran jamila yakni huwa alladzi la juz'a fiha wa la syakwa fiha. Tidak ada keluhan di dalamnya, juga tidak mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semestinya bersabar itu mengeluhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru disebut dengan sabran jamil, ya. Kesabaran yang bagus, kesabaran yang indah. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Nabi Yakub ketika ditinggal oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dipisahkan oleh abang-abangnya, ya. Maka Nabi Yusuf menangis, kemudian sampai nanti saking lamanya menangis, maka dia menjadi buta. Tapi apakah dia menangisnya itu karena tidak menerima takdir? Tidak, ya. Maka disebutkan bahwa Yakub itu adalah orang yang disifati orang yang sangat memiliki kesabaran yang banyak. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kesabaran yang banyak, ya. Ya, sehingga disebutkan innama ashku bathi wa husni ilallah. Kata Nabi Yakub bahwa sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku. Jadi kesusahannya itu tidak ada yang dia tempat mengeluh kecuali
semuanya dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut di ayat yang ke-6. Idh yarawnahu ba'idah. Idh yarawnahu ba'idah. Mereka memandang azab Allah itu mustahil. Ya. Maksudnya adalah innal kafirina yasta'iduna al-'adab wa yarawnahu ghairu waqi'. Jadi orang-orang yang kafir itu menganggap bahwasanya azab Allah itu jauh dan mereka melihatnya azab Allah itu mustahil terjadi. Jadi orang kafir itu intinya tidak beriman. Ya. Mereka mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Itu mustahil terjadi. Maka di sini ada kata ba'idan, idh yarawnahu ba'idan, masih sangat jauh. Ya. Mereka menganggap bahwa azab itu mustahil terjadi. Jadi kata ba'idan di situ bukan jauh tapi mustahil terjadi. Di tafsiran yang lain, orang kafir itu menganggap ba'idan di sini artinya adalah itu hanya cerita dusta. Jadi ketika orang-orang kafir memandang ada azab yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dijelaskan dalam ayat tersebut, maka orang-orang kafir mengatakan ba'idan, itu mustahil. Itu yang pertama. Kemudian kalau kata orang kafir yang kedua, ba'idan itu menunjukkan bahwa itu hanya cerita bohong. Ya. Dan itu banyak kita dengar pun di zaman sekarang, masa sih, kan belum, emang kamu pernah melihatnya. Itu adalah termasuk salah satunya orang yang mendustakan hari kiamat. Ya. Jadi ini di sini disebutkan bahwa intinya mereka tidak mengimani apa yang akan terjadi, yakni azab yang ada di hari kiamat. Kemudian di ayat yang ke-7 terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa narahu qariba." Sedang kami kata Allah Subhanahu wa taala memandang azab itu sangat dekat dan pasti terjadi. Sangat dekat dan pasti terjadi, ya. Tafsirannya adalah wa nahnu narahu waqi'an qariban la mahalah, ya. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya azab itu dalam pandangan kami waqi'an pasti terjadi. Qariban la mahalah, ya, sangat dekat waktunya. Ya, sangat dekat waktunya. Maka para ulama memperingati bahwa alam kubur itu sangat dekat. Kematian kita itu sangat dekat. Hari kiamat itu sangat dekat. Hari hisab itu sangat dekat. Ini para ulama mengingatkan bahwa jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai karena kematian itu selalu mengintai kita. Alam kubur itu sangat dekat. Ya, hari kiamat itu sangat dekat. Semua dekat karena Allah Subhanahu wa taala melihatnya sangat dekat seperti kalamhil basar, seperti hanya kedipan mata. Dan kelak kita akan mengakui ketika terjadi itu sudah terjadi bahwasanya kehidupan kita di dunia ini tidak sampai sehari, sangat cepat, ya. Seperti yang disebutkan tadi bahwa kehidupan dunia ini tidaklah lama kecuali seperti sekejap, ya, seperti sekejap mata, ya. Coba kita ingat-ingat kembali ketika kita kadang-kadang kita yang mengingat kembali masa-masa kecil, ya ternyata umur kita sudah sekian. Ya. Kita masih ingat kita waktu kita masih kecil bersama orang tua, ternyata orang tua kita sudah nggak ada. Itu sangat cepat, waktunya sangat cepat. Dari ini adalah hari Senin, nanti seminggu kemudian hari Senin lagi, itu nggak terasa. Ya, inilah kehidupan dunia itu sangat cepat. Ya. Oleh karena itu menjadi ibrah bagi kita sekalian bahwa jadikanlah apa yang kita pelajari setiap harinya betul-betul menjadi ibrah buat kita, jangan sampai kita lengah dalam kehidupan di dunia ini. Barakallahu fikum. Insyaallah hari ini hanya sampai di ayat yang ke-7. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut. Di sini ada libur, ya. Berarti hari Ahad besok kita libur, ya Ummahat, ya. Gimana Ibu Eli? Masih ada Ibu Eli di sini? Ya, Ustazah. Ya, insyaallah Ya Ustazah, dari tanggal 4 sampai tanggal 8 libur, 9 masuk lagi. Tanggal 9 itu hari Senin.
Berarti kita libur hari Ahad, nanti hari Ahad Ahad libur, berikutnya baru ya. kita masuk lagi insya Allah. Masuk lagi nanti tanggal 15 insya Allah. Ya, baik insya Allah. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan ya Ummahat ya. Ya seperti inilah hanya mampunya untuk membahas di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kalian sedikit ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, terutama pada diri saya sendiri. Terharu Baik. Ustazah, Masya Allah. Serem Mau saya. ngulang-ngulang Insya Allah denger itunya apa videonya karena terharu sedih banget. Kalau udah bahas akhirat itu Ustazah, ya Allah. Iya betul. Syukran jasa khairan kasiran Ustazati, Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Amin. Subhanakallahumma wa Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu wa atubu ilaik. ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustazati. Iya, insya Allah. Masya Allah. Izin keluar ya. Hai.